Gaji tertinggi itu dipegang oleh seorang programmer berusia 23 tahun, lulusan SMK. Iya. Sedangkan rekan-rekan kerjanya sudah berumur 30, 32, S1, tapi tetap penghasilan tertinggi dipegang oleh si anak SMK tersebut. Oke, betul Kang. Dari riset yang dilakukan oleh perusahaan saya terdahulu, di 2016 di Jawa Barat saja setiap tahun ada sekitar 3 juta alumni S1 yang mencari kerja. 3 juta. Itu apa? Indonesia? Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Setiap tahunnya. Setiap 3 tahunnya. juta. Oke. Enggak. Sekarang kebayangkan yang cari kerja 3 juta. Belum lagi yang tahun sebelumnya. Belum lagi yang tahun sebelumnya. Tapi semua perusahaan tetap kesulitan. Kenapa? Karena gap skill itu semakin terasa. Perusahaan menginginkan, kita ambil analogi kue lah ya. Perusahaan menginginkan cheesecake rasa blueberry. Sedangkan di pasaran kebanyakan itu hanya bolu gulung zaman dulu. Akan jauh berbeda kan. Kita bisa menemukan cheesecake yang kita inginkan, asal kita kurangi syarat-syarat yang sebetulnya tidak berhubungan. Kebanyakan startup menanamkan prosedur tidak perlu menampilkan ijazah, karena kita fokus kepada keahlian. Contoh saja, saya pernah bekerja di sebuah perusahaan startup software house di daerah Cimahi. Gaji tertinggi itu dipegang oleh seorang programmer berusia 23 tahun, lulusan SMK. Iya. Sedangkan rekan-rekan kerjanya sudah berumur 30, 32, S1, tapi tetap penghasilan tertinggi dipegang oleh si anak SMK tersebut. Kenapa tuh? Skill. Dia bisa, kalau di software house disebutnya evangelis. Jadi dia bisa berbagai macam bahasa pemrograman, dia paham bagaimana algoritma berpikir seorang programmer yang baik, sehingga dia bisa jadi narasumber untuk teman-temannya yang lain. Oke. Masuk akal ya, dia jadi digaji paling mahal karena memang kemampuannya yang tidak dimiliki oleh. Betul. Saya sedikit anti terhadap stereotyping Gen Y, Gen Z, milenial, terutama untuk para usahawan di sana. Jangan sekali-kali bikin tagline milenium atau milenial. Ingat, anak milenium nggak akan mau nonton acara yang judulnya milenium. Enggak. Anak yang kelahiran 2000 ke atas paling sebel kalau dia dilabeli dengan kata-kata milenium. Kita sama kok, manusia kok. Nah, Kenapa tuh? Ya. Kenapa muncul stereotipnya seperti itu kan? Menurut saya adalah karena ini bisa menjadi lahan buat konfrontasi ini. Karena generasi-generasi yang berumur 40 ke atas itu tidak bisa mengikuti perkembangan para generasi umur 30, umur 20. Akan coba bisa bayangkan, dulu untuk mencapai level direktur di perusahaan dengan minimum modal 60 miliar ya saya, level di bawah unicorn kalau di startup, itu orang itu harus minimal 15 tahun, 20 tahun pengalaman. Sekarang kita belum lulus kuliah aja, tapi kalau kita punya ide bisnis kemudian tools yang tepat, kita bisa dapat investor yang tepat, kita bisa jadi CEO di perusahaan kita sendiri. Itu sangat terbuka. Sangat terbuka. Peluang itu ya. Betul. Kemudian di sisi lain, generation gap. Nah, ketika para anak muda datang membawa ide, membawa perubahan, tidak suka dikekang. Kelompok-kelompok yang sudah jauh lebih lama tinggal di sebuah perusahaan, mereka akan merasa terganggu. Wah, saya yang biasanya santai, masuk jam 8, pulang jam 5, hanya mengerjakan apa yang bisa saya kerjakan, tidak ada masalah. Sekarang saya harus follow up, saya harus mengejar ketinggalan saya. Dan itu yang bisa membuat culture sebuah perusahaan terguncang. Makanya anak muda ini lebih cocoknya kerjanya di startup atau kerja sendiri. Iya. Gitu nggak sih? Atau gimana? Mungkin juga karena kan beberapa orang berbeda-beda tujuan hidupnya, targetnya, target karirnya gitu kan. Pada umumnya mungkin untuk
yang Gen Y mungkin lebih cocoknya sih di startup ya, karena dia bisa mengeksplor ya, dia lebih bisa mengeksplor kompetensinya, dia bisa lebih membuat apa yang dia mau di perusahaan itu gitu kan, demi tujuan perusahaan yang sama gitu. Ya, tapi kan dengan bertambahnya waktu terus kan mau nggak mau perusahaan besar pun dia harus merekrut. Ya, betul. Anak-anak muda itu kan. Nah, betul gitu kan. Nah, sehingga banyak perusahaan muncul seperti university ya. University kan mungkin salah satu targetnya adalah ingin membentuk pegawai-pegawai baru nih, fresh graduate sesuai dengan harapan dia gitu, sesuai dengan harapan perusahaan. Jadi mereka seperti menanamkan pemikiran-pemikiran baru, value-value baru gitu kan ke yang baru direkrutnya ini, ke fresh graduate. Ya, tapi value-value-nya pun value-value yang memang sudah disesuaikan untuk generasi yang sekarang nanti kan ya gitu. Setuju sih. Contoh paling konkret, hampir semua BUMN menanamkan atau menuliskan kompetensi entrepreneurship di kamus kompetensinya. Betul nggak? Ya, entrepreneurship. Bagaimana seseorang bisa menjadi dalam tanda kutip ya pengusaha di dalam organisasinya sendiri. Jadi dia punya negosiasi skill, dia punya bargaining skill. Kesannya dia bisa jualan ide di dalam perusahaannya. Itu sih di semua BUMN. Iya. Betul nggak? Iya. Meskipun sebetulnya memaksa ya, saya. Maksudnya?